Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak, orang tua murid yang ada di rumah. Di sesi berikut ini adalah materi pelajaran bahasa Indonesia, yang dimana Pak Ebi akan mengulang kembali sedikit pelajaran yang sudah kita pelajari di sekolah, namun ada pelajaran baru yang akan kita pelajari di sesi ini. Pelajaran yang sebelumnya itu mengenai tanda baca. Nanti Pak Ibi akan mengulang sedikit, lalu akan memulai dengan materi yang baru, yaitu huruf kapital dan permainan-permainan berkelompok, permainan tradisional ya. Oke, anak-anak yang di rumah dengarkan baik-baik penjelasan Pak Ibi, dan dari penjelasan ini akan ada tugas yang akan dibuat anak-anak karena jawabannya ada di video ini ya. Oke, kemarin kita belajar tanda seru. Ya, anak-anak, Pak Ibu mau tanya, ada berapa tanda seru? 3 detik dari sekarang. Angkat tangan, lalu ucapkan bersama-sama. Ada berapa? Lalu sebutkan sekarang. 3 detik. 1, 2, 3. Oke, tanda baca itu yang pertama kita belajar di sekolah kemarin, yaitu tanda titik. Saya jabarkan sedikit ya. Tanda titik itu yang di akhir, namun untuk tujuannya adalah untuk memberhenti bacaan. Yang kedua, tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda yang dijawab oleh teman kita kemarin ya. Tanda tanya adalah tanda yang untuk menanyakan seseorang atau sesuatu yang berada di posisinya di akhir atau di ujung. Kemudian tanda seru. Tanda seru adalah tanda menyerukan, letaknya di akhir juga yang ada pentungan ya. Ya, terakhir baru tanda koma. Tanda koma itu ada di tengah-tengah untuk berhenti sejenak. Nah, itulah adalah pelajaran-pelajaran kemarin yang merupakan tanda baca. Diharapkan anak-anak bisa menentukan, bisa meletakkan posisi tanda baca tersebut di bacaan kita. Paham ya anak-anak ya? Semoga sehat selalu. Kita lanjutkan dengan materi baru, yaitu mengenai tentang permainan tradisional yang berkelompok. Di sini kita akan mempelajari tentang permainan Rangku Alu. Rangku Alu ini adalah permainan kelompok yang dimainkan sekelompok teman-teman karena bermain bersama-sama. 1 diantaranya sebagai pemain dan 4 diantaranya sebagai pemegang alat. Kita menggunakan alat. Alat itu terbuat dari bambu yang digerakkan serentak, karena posisinya itu harus serentak. Karena kalau tidak serentak maka gerakannya kacau, gerakannya rusak. Nah, itu akan membuat permainan menjadi hancur ya, permainan tidak akan selesai. Nah, Rangku Alu ini tersendiri adalah permainan yang tradisional, permainan lama, tapi dibangkitkan kembali untuk mengenang dan meningkatkan ya kondisi kita yang saat ini menggunakan teknologi. Jadi kita menggunakanlah ya tradisional agar kita mengingat yang dulu kita kalau main menggunakan alat-alat yang ada di lingkungan kita. Kalau sekarang kita menggunakan teknologi HP, kita menggunakan permainan yang di dalam HP ya, atau handphone ya. Nah, untuk bermain Rangku Alu ini menggunakan alat bambu. Bambunya tuh dirapikan, dibersihkan, kemudian diukur panjangnya rata dengan sesuai dengan kondisi kita ya. Permainan Rangku Alu ini membuat badan kita sehat karena kita bisa bergerak. Apa yang bergerak? Kalau sebagai pemain, badan kita melompat. Tapi kalau sebagai pemegang bambu, tangan kita yang bergerak juga sehat. Jadi alasannya adalah kenapa kita memilih Rangku Alu sebagai materi kita. Mungkin ke depan kalau kita ada waktu kita main di lapangan pemain Rangku Alu ya. Pemainan juga banyak disukai karena menarik, tapi juga hati-hati, pemainan juga bisa membuat cedera karena kalau kita nggak pas melompat ke posisinya di lubang itu, kaki kita bisa cedera ya. Maka dari itu ke depan mungkin kita akan belajar permainan tradisional yang lain selain Rangku Alu. Kemudian berikutnya adalah kita akan mempelajari huruf kapital ya, huruf kapital. Anak-anak di rumah angkat tangan, sebutkan makna atau arti dari huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf 3 detik. 1, 2, 3. Oke, huruf besar. Di mana huruf besar tersebut adalah yang kita tahu, yang pertama huruf besar tersebut diawali dengan nama orang. Contohnya ya, Edo. Huruf E, nah itu adalah huruf besar. Kemudian huruf besar untuk awal nama daerah, misalkan contoh Batam, Tanjung Pinang, ya, Bida Asri, nama tempat, nama daerah, maka ditulis dengan huruf depannya dengan huruf besar. Ya. Jadi huruf besar ini adalah menunjukkan jenis ya
jenis dari bacaan tersebut agar kita tahu oh itu huruf harus dibesarkan dalam tulisannya dan ditebalkan ya biasanya ya. Nah, dan huruf besar untuk awal kalimat. Contohnya hati-hati jangan sampai kakimu terjepit bambu. Nah, dalam permainan rangku alu tadi hati-hati, hati-hatinya huruf H itu huruf besar. Huruf besar untuk di awal kalimat ucapan seseorang. Nah, sama tadi ya. Jadi hati-hati itulah bentuk dari ucapan seseorang menyatakan bahwa kita lebih ke huruf kapital tersebut. Jadi ke depan tujuan dari belajar hari ini adalah kita harus bisa menentukan huruf kapital. Kapan huruf kapital itu bisa ditentukan? Nah, kita lihat bentuk dari kata tersebut. Apakah nama orang, apakah nama tempat, dan sebagainya. Nah, ke depan diharapkan anak-anak ya nanti akan ada tugas di bawah ini. Nah, anak-anak diminta untuk menyebutkan permainan apa yang disukai selama bermain bersama teman. Berkelompok ya, kalau main sendiri mungkin banyak, tapi ini kita bercerita tentang permainan yang berkelompok. Jadi nanti akan anak-anak bercerita nih, apa permainan kesukaan kita. Yang kedua, siapa yang diajak main? Bisa teman, bisa orang tua, bisa adik, bisa kakak. Di mana permainan ini dimainkan? Kalau seandainya kan mainnya nih kelereng ya contoh ya. Kelereng itu kan banyak kelompok juga ya kan, walaupun satu orang dimainkan tapi yang lain menunggu tapi tidak berkelompok ya. Kemudian main lompat tali. Di mana dilompat tali contohnya? Dan bagaimana cara mainkan? Apakah dilompat-lompat seperti rangku alu? Apakah diayunkan talinya begitu? Ada juga yang mainnya layang-layang. Ya, mainnya di mana? Nah, itulah bentuk-bentuk dari proyek nanti yang akan anak-anak ceritakan. Nah, di sini juga akan nanti ada sebuah tugas yang dimana tugas itu dari awal sampai akhir itu bercerita tentang permainan yang pernah kita mainkan. Ya, mungkin ke depan Pak Ebi pesan apa yang disampaikan di video ini atau di kelas anak-anak betul-betul menyimak dan memahami. Kalau nanti ada pertanyaan boleh bertanya melalui Japri atau melalui grup. Nah, setelah ini Pak Ebi akan tutup tugas kita hari ini walaupun singkat materi kita, walaupun tidak ketemu. Mudah-mudahan hari kami insyaallah badan kita sehat, kita bisa belajar lebih efektif lagi karena kalau kita daring ya kita hanya bisa menonton materi, tidak bisa ketemu dan tidak bisa berinteraksi ya. Untuk itu segala macam materi ini mohon ditonton sampai habis ya karena ada tugas setelah ini. Baik tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.